Lo semua pernah mikir nggak sih, di zaman sekarang, siapa sih yang masih setia? Bahkan di sepak bola, yang namanya loyalitas tuh udah kayak dinosaurus, langka, bro. Tapi, ada satu nama yang bikin kita balik percaya, Nico Williams. Yes, si bocah Basque ini ngasih kejutan gede banget di bursa transfer musim panas. Sikat gas yuk, kita kupas tuntas. Gue bisa aja cabut, tapi hati gue masih di rumah. Di tengah euforia transfer yang biasanya penuh drama dan pengkhianatan, Nico malah bikin keputusan yang bikin banyak orang geleng-geleng. Dia milih bertahan di Athletic Bilbao, klub yang udah ngebesarin dia. Padahal, tawaran dari klub-klub elit Eropa tuh udah kayak undangan buka puasa gratis, tinggal pilih. Tapi Nico, dia bilang, gue kenyang di sini, bro. Respect, 10 tahun, di sepak bola, ini bukan main-main. Yang bikin makin gokil, dia nggak cuma sekadar bertahan, tapi langsung teken kontrak 10 tahun. Yes, lo nggak salah dengar. 1 dekade, sob. Ini kayak lo nikah muda, langsung ngajuin KPR 30 tahun, dan bilang, gue yakin ini rumah masa depan gue. Dan sekarang, dia resmi jadi pemain dengan gaji tertinggi di San Mames. Gila nggak tuh? Gaji naik, harga naik, tapi attitude tetap humble. Kontrak barunya juga bukan kontrak ecek-ecek. Klausul rilisnya naik drastis dari 60 juta euro jadi lebih dari 95 juta. Jadi kalau ada klub yang mau nyulik dia, siapin dompet dulu, cuy. Dan menariknya, struktur kontraknya itu dibikin bertahap. Artinya, makin Nico perform, makin tajir dia. Tapi bukan berarti dia jadi sombong, ya. Tetap kalem, tetap elegan. Sekarang dia bukan cuma pemain, tapi simbol. Nico sekarang udah resmi ngalahin nama-nama beken kayak kakaknya sendiri, Inaki Williams, terus ada Unai Simon, sampai Oihan Sanchez dalam urusan gaji. Ini bukti kalau Athletic ngelihat dia bukan sekadar pemain, tapi ikon masa depan klub. Dan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Barcelona datang, Nico bilang, nggak dulu, bro. Salah satu yang paling nyesek, tentu aja Barcelona. Mereka udah pasang target, ngarep banget Nico datang buat jadi bagian dari revolusi Hansi Flick. Tapi Nico malah bilang, maaf, saya setia. Buset, berapa kali lo lihat pemain nolak tawaran klub sebesar Barca? Ini kayak lo tolak lamaran kerja Google karena lo yakin startup lo bakal jadi unicorn. Gila keren, Athletic, kecil di mata dunia, besar di hati para loyalis. Sementara klub-klub besar saling sikut buat dapetin talenta, Athletic malah kasih pelajaran mahal, kalau lo punya pemain yang cinta bener sama klub, jagain dia kayak lo jagain cinta pertama. Dan mereka sukses besar, fans langsung heboh, manajemen senyum lebar. Ini bukan cuma soal mempertahankan pemain, tapi soal mempertahankan identitas. Kadang keputusan terbaik datang dari hati, bukan uang. Nico juga nggak diam-diam aja soal ini. Dia bikin pernyataan emosional di depan mural legendaris di Lusana. Kata dia, yang paling berat adalah hati. Tapi hati saya udah ada di sini, di rumah saya. Aupa Athletic. Waduh, siapa yang nggak meleleh dengar beginian? Ini anak bukan cuma jago main bola, tapi juga tahu cara menyentuh hati fans. Dari San Mames ke Liga Champions, siap mengguncang Eropa. Sekarang, dia bakal lanjut pakai nomor punggung 10 dan siap pimpin tim buat beraksi di Liga Champions musim ini. Gokil sih, bener-bener plot twist, dari pemain muda lokal, sekarang jadi harapan utama buat bawa Athletic bersinar di pentas Eropa. Dan percaya deh, tim-tim lain bakal ngerasain ganasnya si anak Basque ini. Loyalitas bukan kelemahan, di tangan yang tepat, itu jadi senjata. Keputusan ini jelas lebih dari sekadar transfer. Ini statement, loyalitas masih ada di sepak bola modern. Nico Williams jadi poster boy buat generasi baru pemain yang nggak cuma ngejar uang atau trofi instan, tapi juga cinta sama komunitas, sama klub, sama nilai-nilai tempat dia berasal. Kalau sepak bola punya hati, maka hari ini jantungnya ada di Bilbao. Akhir kata, langkah Nico ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Bukan cuma buat dia, tapi buat seluruh wajah sepak bola Eropa. Di era di mana pemain pindah kayak pindah kosan, Nico Williams milih tetap, dan dari situlah legenda lahir. Dan siapa tahu, 10 tahun ke depan, kita semua akan bilang, waktu itu, kita lihat awal mula keajaiban.